Perempuan naik pangkat memangnya bisa apa? Paling-paling juga orang titipan yang tidak tahu apa-apa soal seluk-beluk tentara. Bau alkohol yang menyengat menusuk hidung, menyelinap di antara udara yang pengap. Di sebuah kontainer di belakang gudang logistik resimen di bawah komando Korem 174, Animti Waninggap, yang terkurung oleh pegunungan terjal di pedalaman Papua. Tempat itu lebih mirip sarang preman daripada bagian dari markas militer. Di atas meja besi yang berkarat, tulang-tulang sate kambing sisa makan dan botol-botol miras oplosan berserakan tak beraturan. Di tengah-tengah semua itu, duduk seorang pria dengan wajah memerah dan kaki menyilang. Dia adalah Sersan Mayor Budi Santoso, seorang bintara administrasi dan logistik, Baminlog, yang bertindak layaknya penguasa sejati di unit ini. Pak Serma? Tapi bukankah komandan resimen? Dan rem yang baru itu katanya dari Kopassus? Kabarnya tidak main-main, Pak. Sersan Kepala Asep, yang duduk di seberangnya sambil mengunyah sisa daging, angkat bicara dengan hati-hati. Dengar-dengar, dia dijuluki penyihir tanpa ampun. Namun, Budi hanya mendengus sambil menenggak mirasnya sekali teguk. Sersan Asep, pengalamanmu itu kau pakai buat apa? Mau Kopassus atau apapun, ini Papua. Tempat babi hutan saja bisa tersesat dan mati kedinginan. Perempuan yang kerjanya hanya pamer di pasukan elite, mana mungkin paham administrasi di tempat busuk seperti ini? Paling nanti dia lihat tumpukan dokumen, pusing, lalu merengek minta dipindahkan. Budi Santoso sudah lebih dari 30 tahun mengakar di unit ini. Para danrem datang dan pergi setiap 1 atau 2 tahun, tetapi dia adalah raja yang tak tergantikan. Jatah logistik terbaik selalu menjadi miliknya, dan cuti para prajurit bergantung pada suasana hatinya. Para danrem sebelumnya pun, jika berani menyinggungnya, akan dibuat pusing karena roda operasional unit macet. Mereka akhirnya memperlakukannya seperti atasan. Betul kata Pak Serma. Tanpa Pak Serma, resimen kita ini bisa lumpuh, timpal Sersan Satu Dodi yang duduk di sebelahnya sambil menuangkan miras lagi. Ngomong-ngomong, upacara pelantikannya sudah mau mulai, Pak. Apa tidak apa-apa kalau Bapak tidak datang? Budi terkekeh sambil menyulut rokok. Upacara apa? Hei, kalau aku tidak ada, itu bukan upacara, cuma main-main anak kecil. Bilang saja aku sakit perut dan sedang istirahat di poliklinik. Tidak perlu kita membungkuk pada perempuan sialan yang datang tanpa permisi. Baginya, menaklukkan atasan baru sejak awal adalah kunci. Tepat pada saat itu, di antara desau angin gunung yang menusuk, terdengar derap langkah sepatu bot militer yang berat. Bukan langkah ringan prajurit biasa. Langkah itu teratur, disiplin, dan entah kenapa terdengar begitu dingin dan mencekam. Brak! Pintu kontainer yang terkunci didobrak hingga terbuka lebar dengan suara menggelegar. Angin dingin yang menerobos masuk, seketika menyapu habis asap rokok yang pekat. Siapa yang berani? Budi mengerutkan kening dan hendak memaki, tetapi kata-katanya tertahan. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita berseragam lengkap, seragam yang disetrika licin dan tanda pangkat kolonel yang berkilau di bahunya. Namun, yang paling membekukan adalah tatapan matanya yang dingin. Itulah danrem baru, Kolonel Adinda Putri. Di belakangnya, perwira piket dan para prajurit penjaga berdiri dengan cemas, napas mereka terengah-engah. Perwira piket yang pucat pasi mencoba memberi penjelasan, tetapi Adinda mengangkat tangannya, menghentikannya. Pandangannya hanya tertuju pada meja yang penuh miras dan Budi Santoso yang duduk di kursi utama. Adinda melangkah perlahan ke dalam kontainer. Suara sepatu botnya menggema di ruangan sempit itu. Setiap langkahnya membuat Serka Asep dan Sertu Dodi tanpa sadar berdiri dari kursi mereka. Rasa takut yang instinktif. Namun, Budi Santoso berbeda. Ia sengaja bersikap santai, bokongnya tetap menempel di kursi sambil mematikan rokoknya dengan perlahan. Aduh, ini siapa gerangan? Ibu dan rem rupanya. Maaf, badan saya sedang tidak enak, jadi istirahat sebentar di sini. Tidak disangka ibu sudi mampir. Suara Budi penuh dengan nada mengejek. Ia sama sekali tidak menunjukkan niat untuk berdiri. Ini adalah sebuah provokasi yang terang-terangan, sebuah pernyataan tanpa kata bahwa setinggi apapun pangkatmu, di sini akulah hukumnya. Adinda tidak membalas. Ia justru mengambil sebotol miras di atas meja. Cairan bening itu bergoyang. Pasien yang sedang sakit rupanya sedang disinfeksi dengan alkohol, ya.
Suaranya rendah namun jelas. Ah, ini semacam pengobatan tradisional, Bu. Kalau sudah lama di militer, pasti punya cara sendiri. Ibu dan Rem yang terbiasa berlatih nyaman di atas sana mungkin tidak akan mengerti, tapi di lapangan, fleksibilitas seperti ini sangat diperlukan, jawab Budi dengan kurang ajar sambil tersenyum sinis. Ia menatap lurus ke mata Adinda dan melanjutkan, jujur saja, Bu. Perempuan mana tahu cara menangani prajurit-prajurit liar di pedalaman ini? Ini jauh berbeda dari buku manual. Saya akan urus semuanya. Jadi ibu dan Rem tinggal duduk manis di ruang kerja sambil minum teh hangat dan tanda tangan dokumen saja. Seketika, udara di dalam kontainer menjadi dingin membeku. Asep dan Dodi bahkan tidak berani bernapas, hanya bisa mengamati ekspresi Adinda. Ini adalah sebuah insubordinasi yang nyata. Ujung bibir Adinda sedikit terangkat. Senyum yang seharusnya ramah, tetapi justru membuat siapapun yang melihatnya merinding. Fleksibilitas, katamu? Adinda membalik botol miras di tangannya, alkohol keras itu mengalir deras ke atas kepala Budi Santoso. ARGH. Apa-apaan ini? Budi berteriak sambil melompat dari kursinya. Dari ujung kepala hingga seragamnya basah kuyup oleh miras. Katanya badanmu tidak sehat, jadi aku bantu disinfeksi langsung. Ada masalah? Adinda membanting botol kosong itu ke atas meja. Botol kaca itu retak, menimbulkan suara yang tajam. Wajah Budi memerah padam karena malu dan marah. Beraninya dia melakukan ini padaku, raja di unit ini? Hei, Kolonel, meskipun Anda atasan, ini sudah keterlaluan. Saya sudah 30 tahun mengabdi di unit ini. Saat Anda masih pakai popok, saya sudah angkat senjata naik turun gunung, teriak Budi dengan suara serak, mencampurkan bahasa kasar dan formal. Namun, Adinda tidak bergeming sedikit pun. Dengan aura yang mengintimidasi, ia berjalan perlahan mendekati Budi. Budi secara naluriah mundur selangkah. Aura yang dipancarkan Adinda adalah aura pembunuh yang pekat, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama 30 tahun masa dinasnya. Ini bukan sekadar wibawa karena pangkat. Ini adalah aroma predator yang telah melewati banyak pertempuran dan jurang kematian. Sersan Mayor Budi Santoso, panggil Adinda dengan suara rendah. Apa yang kau lakukan selama 30 tahun ini bukan urusanku. Tapi apa yang akan aku lakukan selanjutnya, kau harus tahu dengan jelas. Ia tidak mencengkeram kerah Budi, tetapi tatapan tajamnya seolah memaku Budi ke dinding. Aku tidak akan membiarkan bau busuk di unitku. Mulai hari ini, bersiaplah, akan kuputarbalikkan pengalaman 30 tahunmu itu sampai kau muntah. Adinda berbalik menatap Sertu Dodi dan seorang bintara lain yang membeku. Kalian berdua, segera lari ke lapangan. Setiap keterlambatan 1 menit, beban ransel kalian bertambah 10 kilogram. Laksanakan. Siap. Kedua bintara itu berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Adinda melirik dingin pada Budi yang basah kuyup seperti tikus kecebur, lalu berbalik dan meninggalkan kontainer. Budi mengusap wajahnya yang basah dengan tangan gemetar. Tatapan matanya yang penuh dendam menyorot punggung Adinda. Baik, jadi kau mau main-main. Hah? Anak kemarin sore berani pamer taring di kandang macan. Akan kubuat kau melepaskan seragammu dan pergi dari sini. Lihat saja nanti. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon seseorang. Halo, Pak Surya? Ini saya. Terkait pengadaan bahan makanan bulan ini, kita perlu atur sedikit. Ada perempuan gila yang baru datang. Kita harus habisi dia dari akarnya. Senyum licik tersungging di bibir Budi. Genderang perang telah ditabuh, keesokan paginya, suasana di resimen terasa berbeda. Insiden siraman miras telah menyebar seperti legenda di antara para prajurit dalam semalam. Kabar bahwa Serma Budi, yang selama 30 tahun berkuasa seperti raja, dipermalukan oleh Danrem baru, membawa rasa puas sekaligus cemas bagi para prajurit. Mereka takut menjadi korban dalam pertarungan 2 gajah. Kolonel Adinda Putri sudah berada di ruang kerjanya bahkan sebelum trompet pagi berbunyi. Tumpukan dokumen serah terima menggunung di mejanya, tetapi pandangannya tidak tertuju pada kertas-kertas itu. Ia menatap keluar jendela, ke arah dapur umum di sudut lapangan yang mulai terang. Asap yang mengepul dari cerobongnya tampak aneh, kurang meyakinkan. Perwira piket, Adinda menekan tombol interkom. Siap. Dan Rem?
Letnan 1 Iksan di sini. Menu sarapan hari ini apa? Siap. Mohon waktu sebentar. Menu hari ini adalah sup iga sapi, orek tempe, dan kerupuk. Adinda meletakkan gagang telepon sambil mendengus. Di atas kertas, menu itu terdengar sempurna. Ia mengenakan baretnya, mengambil tongkat komando, dan berjalan keluar dari ruang kerjanya menuju dapur. Begitu masuk, hawa panas dan aroma masakan langsung menyergapnya. Namun, kening Adinda langsung berkerut. Bukan aroma daging yang gurih, melainkan bau minyak tengik dan amis yang mendominasi. Siap. Hormat. Para juru masak yang terkejut memberi hormat dengan sendok sayur masih di tangan. Adinda memberi isyarat agar mereka melanjutkan pekerjaan, lalu berjalan ke arah panci-panci besar. Ia membuka tutup panci bertuliskan sup iga sapi. Di dalamnya, sebuah kuah aneh mendidih. Iga sapinya hampir tidak terlihat, yang ada hanya gumpalan-gumpalan lemak putih yang mengambang. Warna kuahnya lebih mirip air keruh daripada kaldu bening. Ini yang kalian sebut sup iga sapi? Tanya Adinda. Kepala juru masak, seorang sersan, mendekat dengan wajah pucat. Siap, Bu. Pasokan daging terlambat, jadi dagingnya kurang. Kami terpaksa menambahkan lebih banyak air. Kurang? Di dokumen tertulis kemarin daging iga kualitas A sudah masuk, kata Adinda sambil beralih ke wajan orek tempe. Kondisinya sama saja. Tempenya hampir tidak ada. Yang dominan adalah irisan bawang dan cabai yang diaduk dengan kecap. Ini bukan orek tempe, ini tumis bumbu. Apa para prajurit hanya makan ini setelah latihan keras di tengah dinginnya pegunungan Papua? Suara Adinda terdengar berat. Kepala juru masak hanya bisa menggigit bibir tanpa berkata apa-apa. Adinda tahu, sersan ini bukan pelaku utamanya. Ia hanya pion yang menjalankan perintah. Pada saat yang sama, di sebuah warung makan terpencil di luar gerbang belakang markas, tawa riang terdengar dari sebuah ruangan. Warung itu tampak biasa dari luar, tetapi sebenarnya merupakan pusat korupsi unit militer ini. Aduh, Pak Serma, daging yang kali ini benar-benar kualitas super. Marblingnya luar biasa, kata Surya, pemilik warung, sambil meletakkan irisan daging di atas panggangan. Suara mendesis dan aroma gurih langsung memenuhi ruangan. Daging itu adalah daging iga dan sapi kualitas terbaik yang seharusnya berada di dapur umum, yang tidak ditemukan jejaknya oleh Adinda. Budi mengambil sepotong daging yang matang dengan sumpit, memasukkannya ke mulut, dan memejamkan mata menikmatinya. Di wilayah ini, siapa yang tidak kenal aku? Mengambil sedikit jatah makan anak-anak itu perkara mudah. Lagi pula mereka hanya tahu rasa bumbu, mana peduli rasa daging. Budi melanjutkan, Pak Surya, pastikan transferannya tepat waktu, ya? Suasana hatiku sedang buruk belakangan ini. Raut wajahnya berubah masam saat teringat kejadian kemarin. Ah, soal danrem perempuan yang baru itu ya, Pak? Saya sudah dengar kabarnya. Katanya galak sekali. Galak apanya? Cuma gertak sambal. Akan kubuat dia hancur lebur. Ngomong-ngomong, Pak Surya, masa hanya ambil daging saja? Cuaca mulai dingin. Loh, Budi memberi isyarat dengan matanya, dan Surya, yang mengerti maksudnya, tersenyum licik sambil mengangguk. Betul sekali, Pak. Para pendaki dan penambang liar sekarang sedang banyak mencari ransum penghangat. Ransum militer kan terkenal ampuh dan tahan lama. Kita hargai saja 50.000 per bungkus. Saya ambil semua yang ada di gudang. Nanti saat inventaris, tinggal dilaporkan saja sebagai barang kedaluarsa yang dimusnahkan, kata Budi sambil terkekeh dan menenggak mirasnya. Ransum penghangat yang seharusnya menghangatkan tubuh prajurit yang berjaga di tengah malam yang membeku, kini berubah menjadi uang untuk membayar minuman keras dan hiburannya. Memang Pak Serma yang terbaik. Di daerah ini, tidak kenal Pak Serma bisa dibilang kuper. Tapi, bagaimana kalau danrem perempuan itu tahu? Tenang saja. Perempuan itu, biarpun pura-pura teliti, tidak akan bisa melihat gambaran besarnya. Lagi pula, semua bintara di sini orang-orangku. Siapa yang berani melapor? Aku kedip mata saja mereka sudah mengerti. Perempuan itu cuma pajangan. Budi terlalu percaya diri dengan kekuasaannya. Ia adalah raja di kerajaan kecil bernama Unit ini, dan Adinda hanyalah orang asing yang akan singgah sebentar. Namun,
Ia tidak pernah menyangka bahwa orang asing itu kini sedang bersiap untuk membongkar buku catatan warung makan dan riwayat teleponnya. Saat jam makan siang tiba, kantin dipenuhi prajurit, terdengar suara bisik-bisik di mana-mana. "Wah, ini sudah kelewatan. Katanya hari ini lauknya daging, yang kelihatan cuma bawang. Kuahnya juga kenapa begini? Ini sih air comberan, bukan sup." Para prajurit mengeluh, tetapi karena lapar, mereka terpaksa tetap makan. Tiba-tiba, pintu kantin terbuka dan Adinda muncul. "Kantin seketika hening, lanjutkan makan," kata Adinda. Ia tidak melirik sedikit pun ke arah meja para perwira, melainkan langsung berjalan ke antrean paling belakang para prajurit. Juru masak yang membagikan makanan tampak panik, tetapi Adinda mengambil nampannya sendiri dan menerima porsi makanan yang sama persis dengan para prajurit, nasi dan lauk pauk yang sangat menyedihkan. Ia duduk di antara para prajurit. Seorang prajurit di seberangnya terkejut sampai tersedak. "Minum?" Adinda menyodorkan gelas airnya, lalu tanpa kata mengangkat sendoknya dan mencicipi kuah sup itu. Rasa hambar dan amis menyebar di lidahnya. Seketika, sorot matanya menjadi dingin. "Budi Santoso, yang kau makan itu bukan daging, tapi darah dan daging anak buahku." Adinda menghabiskan makanannya sampai bersih, tidak menyisakan sebutir nasi pun. Itu adalah sebuah tekad. Sumpah untuk membuat orang yang memberikan makanan sampah ini membayar harganya dengan sangat mahal. Saat Adinda hendak meninggalkan kantin, ia berpapasan dengan Budi Santoso yang berjalan santai sambil mengunyah tusuk gigi. Wajahnya berminyak dan ekspresinya sangat angkuh. "Sudah makan, Bu dan Rem?" "Entah masakan kantin perwira cocok atau tidak dengan selera ibu?" tanya Budi dengan nada menyindir. Adinda menatapnya tajam dan berbisik, rasanya sangat tak terlupakan. "Sersan Mayor, sepertinya makan siangmu sangat memuaskan." "Ya, wajahmu sampai berkilauan begitu." "Ah, iya, Bu. Saya ini tipe yang tidak pilih-pilih makanan." "Bagus. Kalau begitu, nantikan saja. Aku akan mengatur menu makanmu secara khusus. Menu yang sangat sehat, tanpa lemak sama sekali." Adinda menepuk bahu Budi lalu melewatinya. Budi, dengan perasaan kesal, meludah ke lantai. Sialan, mengatur apanya? Gila. Namun, ia sama sekali tidak menyadari bahwa di dalam saku Adinda, sebuah perekam suara mini sedang bekerja. Dan di dalam kepala Adinda, sebuah jaring laba-laba untuk menjerat Budi sudah terpasang dengan rapi. Musim dingin di pegunungan Papua datang lebih awal dan lebih kejam. Begitu Oktober berlalu, angin gunung terasa setajam silet. Suhu yang anjlok di bawah nol setiap malam membuat bibir para prajurit yang berjaga membiru. Namun, gudang logistik kosong melompong. Perlengkapan anti dingin dan ransum penghangat yang seharusnya menjadi hak para prajurit lenyap tak berbekas. Di ruang kerja dan Rem, Adinda menatap butiran salju yang turun di luar jendela sambil menghela napas panjang. "Dan Rem?" Letnan 2 Bayu dari Kompi 3 ingin menghadap. "Masuk." Yang masuk adalah komandan peleton dari Kompi 3, Letda Bayu Aji. Ia baru saja lulus akademi, wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa masa remaja, tetapi tatapan matanya penuh dengan keputusasaan. "Ada keperluan apa, Letnan?" "Seharusnya kau melapor melalui komandan Kompi," kata Adinda. "Mohon maaf, Bu. Tapi ini masalah yang sangat mendesak. Mohon selamatkan anak buah saya." Bayu menundukkan kepalanya dalam-dalam, suaranya seperti jeritan. Adinda memutar kursinya untuk menatapnya lurus. "Selamatkan? Apa maksudmu?" "Tadi malam saat patroli, 2 anggota peleton saya menunjukkan gejala hipotermia awal. Ransum penghangat yang dibagikan sepertinya rusak, tidak panas sama sekali, sarung tangan anti airnya bolong-bolong. Saya sudah meminta perlengkapan tambahan ke Bamin, tapi jawabannya selalu stok tidak ada." Bayu menggigit bibirnya, ragu sejenak. "Tapi, di tempat sampah dekat Barak Bintara, saya menemukan tumpukan bungkus ransum penghangat bekas pakai. Artinya, saat prajurit saya kedinginan, ada orang lain yang menggunakannya dengan boros. Dan Rem, mohon selidiki masalah ini." Tatapan Adinda menajam. "Akhirnya, boroknya pecah juga. Baik, akan kuperiksa sendiri. Kau kembalilah ke pasukanmu." "Terima kasih, Bu."
Setelah Bayu keluar, Adinda segera bangkit. Ia merapikan seragam tempurnya dan mengenakan sabuk pistol. Meskipun pistol itu kosong, bobotnya memberikan sebuah tekad yang berbeda. Ia tidak berjalan ke arah Bamin, melainkan ke gudang logistik. Namun, pemandangan di sana membuat darahnya mendidih. Letda Bayu masih berada di depan gudang. Sepertinya ia masih merasa cemas meski sudah melapor, dan mencoba meminta lagi. Di seberangnya, Serma Budi Santoso berdiri dengan angkuh. Pak Serma, saya mohon. Patroli malam ini sangat dingin. Tangan anak-anak buah saya sudah pecah-pecah. Tolong berikan 1 kotak saja, pinta Bayu dengan suara memelas. Namun, Budi, sambil membersihkan gigi dengan tusuk gigi, mengibaskan tangannya dengan kesal. Letnan Bayu, kau ini tidak mengerti bahasa Indonesia, ya? Sudah kubilang tidak ada. Kalau dari pusat tidak dikirim, aku bisa apa? Memangnya aku bisa melahirkan ransum? Bohong. Kemarin ada prajurit yang melihat truk dari warung Pak Surya mengangkut kardus-kardus dari sini, teriak Bayu, tak bisa lagi menahan emosinya. Seketika, raut wajah Budi berubah total. Senyum liciknya hilang, digantikan oleh ekspresi buas. Anak ini bilang apa barusan? Budi menusuk-nusuk dada Bayu dengan jarinya. Hei, Letnan 2 Bayu. Pangkat di bahumu itu membuat matamu buta, ya? Aku ini seumuran bapakmu. Saat kau masih menyusu, aku sudah makan asam garam di sini. Beraninya Letnan bau kencur sepertimu melotot pada sersan mayor? Ini bukan masalah pangkat. Duak. Sepatu bot Budi menendang tulang kering Bayu dengan keras. Bayu kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk. Para prajurit di sekitar terkejut, tetapi tatapan membunuh Budi membuat mereka segera membuang muka. Persetan dengan peletonmu mau mati kedinginan atau tidak. Tentara itu harus bertahan dengan mental baja. Beraninya kau merengek minta ransum? Anak-anak zaman sekarang memang manja. Mentalnya lembek. Budi menepuk-nepuk kepala Bayu yang tersungkur, menghinanya. Sekali lagi kau muncul di hadapanku, akan kubuat kau lepas seragam? Apa komandan peletonmu tidak becus mendidikmu? Beraninya melawan Bamin Log? Budi meludah ke tanah dan hendak berbalik, ketika sebuah suara dingin menusuk dari belakangnya. Budi terkejut dan menoleh. Di sana, Kolonel Adinda Putri berdiri tegak, matanya menyala-nyala dengan amarah, penghinaan, dan kebencian. Dan Rem, ada keperluan apa ibu kesini? Saya sedang memberi sedikit pelajaran disiplin. Perwira baru zaman sekarang suka tidak tahu aturan. Budi buru-buru mengubah ekspresinya dan mencoba berkelit. Namun, Adinda tidak menggubrisnya. Ia berjalan mendekat dan membantu Bayu yang terjatuh untuk berdiri. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu, jawab Bayu sambil membersihkan seragamnya yang kotor dan menunduk. Adinda menepuk pundak Bayu, lalu perlahan berbalik menghadap Budi. Seumuran bapak, katamu? Adinda tertawa hambar. Sersan Mayor Budi, apakah seorang bapak itu merampas jatah makan anaknya, membiarkannya kedinginan, dan menendang tulang keringnya? Bu, bukan begitu. Saya hanya ingin menegakkan disiplin. Disiplin? Apakah disiplin yang kau maksud itu adalah alasan untuk membenarkan pencurian? Adinda melangkah maju. Budi tanpa sadar mundur. Namun, karena merasa banyak mata yang melihat, ia memaksakan diri untuk menegakkan bahunya. Ucapan ibu keterlaluan. Saya dituduh mencuri? Apa ada buktinya? Bukti? Adinda mengeluarkan ponsel dari sakunya. Di layar, rekaman video yang baru saja terjadi, kekerasan dan hinaan Budi terhadap Bayu, terpampang jelas. Kemudian, ia memutar sebuah rekaman suara. Kita hargai saja Rp50.000 per bungkus. Saya ambil semua yang ada di gudang. Itu adalah percakapan Budi dengan Surya di warung makan. Wajah Budi pucat pasi. Ini jebakan. Semuanya direkayasa. Rekayasa? Kalau tim investigasi polisi militer melakukan forensik, akan ketahuan. Lagi pula, kau belum dengar kabar kalau Surya si pemilik warung sudah membuat surat pengakuan? Sebenarnya, Surya belum ditangkap. Itu hanya gertakan Adinda. Namun, bagi Budi yang merasa bersalah, kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Pepatah mengatakan, tikus yang terpojok akan menggigit kucing. Budi, yang kehilangan akal sehatnya,
mengepalkan tinjunya erat-erat. Ketakutan bahwa kerajaannya yang ia bangun selama 30 tahun akan runtuh, ditambah rasa malu karena dipermalukan oleh seorang wanita muda, membuatnya gelap mata. Mati kau. Budi menerjang ke arah Adinda. Pria berbadan besar itu menyerbu dengan membabi buta. Para prajurit yang melihatnya berteriak ngeri. Namun, Adinda tidak mundur. Justru, senyum tipis terukir di bibirnya. Majulah. Dengan begitu, aku punya alasan untuk menghajarmu atas nama pembelaan diri. Mata Adinda bersinar dingin, seperti predator yang mengincar mangsanya. Perempuan kurang ajar. Kau cari mati, rupanya. Mata Budi memerah karena darah naik ke kepala. Akal sehatnya sudah lama hilang. Ia gemetar karena rasa malu yang belum pernah ia alami selama 30 tahun masa dinasnya. Dipermalukan di dalam unit yang ia kuasai, oleh seorang perempuan yang masih bau kencur, dan diperlakukan seperti penjahat. Amarah yang tak tertahankan meledakkan kewarasannya, Budi mengaum seperti binatang buas dan menerjang Adinda. Tubuhnya yang berbobot lebih dari 100 kg meluncur seperti banteng mengamuk. Saking mengerikannya, para prajurit di sekitarnya menjerit dan mundur. Awas! Bu! Teriak Letda Bayu panik. Sekuat apapun seorang Danrem, jika berbenturan langsung dengan tubuh sebesar itu, tulangnya bisa remuk. Namun, Adinda tidak berkedip sedikit pun. Tatapannya setenang pemburu yang mengamati babi hutan yang menyeruduk. Dalam sepersekian detik saat napas kasar Budi terasa di dagunya, waktu bagi Adinda seolah melambat. Beban di kaki kanan, gerakan lengan, tatapan mengarah ke bahuku, sederhana. Tepat sebelum tinju Budi menghantam wajahnya, tubuh bagian atas Adinda bergerak kabur seperti hantu. Buk! Tinju Budi hanya mengenai udara kosong. Kehilangan target, tubuh besar Budi terhuyung ke depan karena momentum. Adinda tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mau kemana? Dengan satu bentakan dingin, tangan kanan Adinda bergerak cepat seperti ular, menyambar pergelangan tangan Budi. Bersamaan dengan itu, kaki kirinya menyapu bagian belakang pergelangan kaki Budi. Kemudian, dengan memanfaatkan putaran tubuh yang anggun, ia menarik Budi dengan keras. Sebuah kombinasi teknik elakan dari pencaksilat dan bantingan yang mematikan. Brak! Suara keras seperti gempa bumi menggema saat debu mengepul. Tubuh raksasa Budi berputar setengah lingkaran di udara sebelum punggungnya menghantam tanah lebih dulu. Udara di paru-parunya terpaksa keluar dan erangan tertahan lolos dari bibirnya. Pak Sarma. Para bintara bertubuh besar dari bagian angkutan, yang selama ini menjadi kaki tangan Budi, berlari mendekat dengan panik. Mereka adalah Sertu Dodi dan beberapa rekannya. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Bos besar mereka dibanting ke tanah oleh Danrem. Sertu Dodi, dengan napas terengah-engah, menggulung lengan bajunya. Hei, Ibu Danrem. Meskipun Anda atasan, ini sudah keterlaluan. Beraninya Anda membanting sersan mayor yang sudah tua begini? Ini bisa dilaporkan sebagai penganiayaan, teriaknya, mencoba menciptakan suasana intimidatif. Ia berpikir, seorang wanita akan takut jika dikepung oleh pria-pria berbadan tegap. Adinda melirik dingin pada Budi yang terkapar, lalu mengangkat pandangannya ke arah Dodi. Ia perlahan melepas baretnya dan memberikannya pada Letda Bayu di sebelahnya. Rambutnya yang diikat terurai tertiup angin. Penganiayaan? Ini penindakan. Sebuah tindakan fisik yang sah terhadap seorang pelaku insubordinasi. Sepertinya bicara baik-baik tidak ada gunanya. Hei, bantu Pak Serma berdiri, dan tenangkan Ibu Danrem, pegang dia erat-erat, perintah Dodi dengan isyarat mata. Dua prajurit bertubuh besar mendekat untuk menahan kedua lengan Adinda. Permisi sebentar, Bu. Kalau tidak mau kena masalah, lebih baik diam, kata salah satu prajurit sambil hendak menyentuh bahu Adinda. Krak. Terdengar suara tulang patah yang mengerikan. Argea. Jeritan prajurit itu menggema di lapangan. Adinda telah mematahkan jarinya ke arah yang berlawanan. Belum sempat ia menjerit lagi, lutut Adinda menghantam ulu hatinya. Dengan suara gedebuk, prajurit itu jatuh pingsan dengan mulut berbusa. Semua terjadi dalam sekejap. 3 orang yang tersisa membeku. Apa? Barusan. Maju. Aku tidak akan memberimu ampun.
kata Adinda sambil memasang kuda-kuda bertarung. Bukan kuda-kuda biasa. Itu adalah kuda-kuda Krav Maga. Bela diri praktis dari unit khusus Kopassus yang dirancang hanya untuk melumpuhkan lawan. Perempuan gila. Dodi, yang merasa sudah tidak ada pilihan, maju sambil mengayunkan tinjunya. Ia adalah mantan atlet gulat yang membanggakan kekuatannya. Namun, tinjunya bahkan tidak menyentuh ujung seragam Adinda. Adinda dengan cepat merunduk dan masuk ke dalam jangkauan lawan. Tinjunya menghantam rahang Dodi dengan telak, getaran yang mengguncang otak membuat mata Dodi kehilangan fokus. Disusul dengan tendangan rendah Adinda yang seolah merobek otot pahanya. Seperti pohon besar yang tumbang, Dodi berlutut lemas. Kemudian, tatapan dingin Adinda tertuju pada bintara terakhir yang tersisa. Wajahnya pucat pasi saat ia mundur dengan canggung. Wanita di hadapannya bukan manusia, ia adalah mesin pembunuh tanpa ampun. Saat itu, Budi yang terkapar di tanah mulai sadar dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah pisau lipat yang berkilauan. Pisau industri yang biasa ia gunakan untuk membuka kardus di gudang kini memantulkan cahaya matahari. Akan kubunuh kau. Semuanya akan kubunuh. Budi, yang sudah benar-benar hilang akal, mengayunkan pisaunya secara membabi buta dan menyerang Adinda dari belakang. Dan rem, awas. Para prajurit berteriak panik. Ujung pisau yang tajam meluncur mengincar leher belakang Adinda. Namun, Adinda seolah memiliki mata di belakang kepalanya. Tanpa menoleh, ia sedikit memutar tubuhnya dan mencengkeram erat pergelangan tangan Budi yang memegang pisau. Kau bahkan mengeluarkan pisau. Sudah keterlaluan kau, Budi. Suara Adinda begitu tenang hingga membuat bulu kuduk berdiri. Ia memelintir sendi pergelangan tangan Budi hingga pisaunya jatuh, lalu langsung membantingnya dengan teknik bantingan bahu. Kali ini, ia tidak menahan diri. Brak, tubuh besar Budi melayang membentuk busur besar sebelum jatuh terhempas ke tanah. Dampaknya jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Budi bahkan tidak bisa bernapas, matanya memutih saat ia kejang-kejang. Adinda menginjak dada Budi yang terkapar dengan sepatu botnya. Ia menyapu pandangannya ke sekeliling. 5 bintara yang selama ini menjadi penguasa unit tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan. Perbedaan kekuatan yang mutlak. Hening total menyelimuti lokasi. Para prajurit yang menonton, maupun polisi militer yang baru tiba, terdiam karena takjub. Ketakutan dan kekaguman bercampur aduk setelah menyaksikan secara langsung kehebatan seorang anggota pasukan khusus yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita. Adinda merapikan seragamnya yang sedikit kusut dan membentak dengan dingin. Komandan polisi militer, apa yang kau tunggu? Mereka ini pelaku penyerangan dan percobaan pembunuhan. Borgol semuanya, siap, laksanakan. Tangkap semua. Polisi militer akhirnya tersadar dan bergerak serempak. Budi, sambil diseret seperti binatang, terus melontarkan kutukan pada Adinda. Lepaskan. Kau tahu siapa aku? Aku tidak akan diam saja. Kalau kau tahu siapa bekingku, nyawamu habis. Namun, Adinda tidak peduli. Pandangannya sudah tertuju pada seikat kunci yang jatuh dari saku Budi. Aku tidak peduli siapa bekingmu. Mulai sekarang, akan kubongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Adinda memungut kunci itu. Hawa dingin logam menjalar di telapak tangannya. Ini bukan sekadar kunci biasa. Ini adalah pisau bedah untuk mengoperasi borok yang sudah membusuk di unit ini. Setelah Budi dan komplotannya dibawa oleh mobil polisi militer, ketegangan yang berat menyelimuti resimen. Rasanya seperti setelah badai besar berlalu. Adinda tidak membuang waktu sedetik pun. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mengamankan bukti-bukti krusial. Letda Bayu, kasih intel, ikuti saya. Adinda menggoyangkan kunci yang ia rebut dari Budi dan berjalan mendahului. Mereka menuju kontainer tua yang tersembunyi di balik semak belukar di belakang gudang logistik. Tempat itu terdaftar sebagai tempat penyimpanan barang bekas, sehingga tidak ada yang pernah memperhatikannya. Dan rem? Bukankah ini hanya tempat sampah? Pak Serma Budi selalu melarang kami mendekat, katanya banyak tikus. Tanya kasih intel dengan heran. Memang ada tikus di sini. Tikus yang sangat besar dan rakus, jawab Adinda. Ia memasukkan kunci yang paling besar ke lubang gembok kontainer yang berkarat. Sedikit seret, tetapi setelah diputar dengan paksa, terdengar bunyi klik dan gembok pun terbuka. Krieet.
Pintu besi yang berat itu terbuka dengan suara melengking. Mereka mengira akan disambut bau apek, tetapi anehnya, udara di dalam terasa kering dan sejuk. Adinda meraba dinding mencari saklar lampu. Ketika lampu neon berkedip beberapa kali sebelum menyala terang, Letda Bayu dan Kasih Intel sontak terkesiap. Ini, apa-apaan ini? Tempat itu sama sekali bukan tempat sampah. Pemandangannya seperti gudang logistik supermarket yang dipindahkan ke sini. Di sisi kiri, kardus-kardus ransum penghangat bertumpuk hingga nyaris menyentuh langit-langit. Setidaknya ada ratusan kardus. Itulah barang-barang yang selalu dibilang habis stoknya setiap kali para prajurit memintanya. Di rak sebelah kanan, berjejer botol-botol minuman keras impor mahal. Di dalam kulkas industri di sebelahnya, penuh dengan paket daging sapi premium. Di lantai, kaleng-kaleng sarden dan kornet yang seharusnya menjadi jatah makan tambahan untuk para prajurit berserakan dalam kardus. Ya Tuhan! Ini semua nilainya berapa? Letda Bayu hampir lemas dan terjatuh. Selama ini, saat anak buahnya menderita karena sarung tangan robek, Budi menimbun semua barang ini dan hidup seperti raja. Adinda berjalan perlahan, tangannya menyapu tumpukan logistik itu. Kemarahan yang memuncak berubah menjadi kesedihan. Fakta bahwa keringat dan darah para prajurit yang mengabdi pada negara ditukar dengan barang-barang ini terasa begitu menjijikkan. Kasih Intel, ambil kamera, dokumentasikan semuanya sebagai barang bukti. Jangan sampai ada satu debu pun yang terlewat. Siap? Laksanakan. Kasih Intel mengambil kamera dengan tangan gemetar, sementara Adinda berjalan menuju meja di sudut terdalam gudang. Sepertinya itu adalah tempat Budi mengelola buku catatannya dan menghitung uang. Di atas meja hanya ada asbak dan kalkulator. Ia mencoba membuka laci, terkunci, tetapi salah satu kunci dari Budi pas dengan lubangnya. Di dalam laci, ditemukan sebuah buku catatan usang dan sebuah amplop berisi tumpukan uang tunai. Adinda membuka buku catatan itu. 1 Oktober, Warung Surya, 50 kardus keluar, transfer Rp25.000 diterima. 3 Oktober. Beri 2 botol whisky untuk Pak Surya. Nanti dikompensasi dari biaya makan. 28 September. Biaya hiburan untuk kepala logistik Korem, Rp20.000. Pakai dana pengadaan bahan makanan. 15 September. Paket daging sapi premium untuk hadiah ulang tahun komandan. Buku itu mencatat tanggal, barang, jumlah, bahkan nama penerima suap dengan sangat rinci. Budi mungkin mencatat semua ini sebagai asuransi untuk menyeret komplotannya jika suatu saat ia tertangkap. Luar biasa teliti. Dia tidak sadar sedang menggali kuburnya sendiri, gumam Adinda dengan senyum pahit sambil menutup buku itu. Dengan buku ini, ia bisa mengguncang bukan hanya resimen, tetapi seluruh Korem. Nama-nama petinggi Korem yang menjadi beking Budi juga tercantum di sana. Saat itu, di luar gudang mulai terdengar keributan. Para bintara lain yang mendengar kabar itu mulai berdatangan. Di antara mereka, ada yang selama ini hanya diam, atau bahkan ikut menikmati hasil korupsi Budi. Wajah mereka langsung pucat saat melihat isi gudang dan buku catatan di tangan Adinda. Adinda mengangkat buku itu dan berjalan perlahan ke arah mereka. Kalian datang untuk melihat-lihat? Bagus. Penasaran apakah nama kalian ada di dalam buku ini? Suara dingin. Adinda membuat mereka semua menunduk, menghindari tatapannya. Letda Bayu. Cetak daftar nama perwira piket dan staf logistik yang bertugas sesuai tanggal di buku ini. Selidiki semuanya tanpa terkecuali, akan kujerat mereka dengan pasal pembiaran tindak pidana korupsi. Dan Rem, saya hanya disuruh memindahkan barang oleh Pak Serma Budi, seorang sersan menangis sambil berlutut. Yang lain pun ikut memohon, saya juga diancam, Bu. Mohon berikan keringanan, sikap mereka begitu menjijikkan. Baru saja kemarin mereka berlindung di balik kekuasaan Budi, Adinda menatap mereka dengan dingin. Tidak tahu? Dengan tumpukan barang sebanyak ini di gudang dan kalian tidak tahu? Itu namanya tidak kompeten. Kalau tahu tapi pura-pura tidak tahu, itu namanya kaki tangan. Manapun itu, kalian tidak pantas mengenakan seragam ini. Adinda menyerahkan buku catatan itu kepada penyidik polisi militer. Fotokopi buku ini, aslinya saya yang pegang. Kalau sampai yang asli hilang, Anda juga siap-siap lepas jabatan.
Penyidik itu berkeringat dingin di bawah tekanan Adinda, dan segera mengamankan buku itu. Akan kami selidiki secara tuntas. Jangan khawatir, Bu. Adinda melangkah keluar dari gudang dan menatap langit. Awan kelabu mulai tersibak, menampakkan langit biru. Pembersihan sudah selesai. Sekarang saatnya makan yang sesungguhnya. Pandangannya beralih ke dapur umum. Asap masih mengepul dari cerobongnya, tetapi kali ini, asap itu akan membawa aroma makanan sungguhan yang akan mengisi perut para prajurit. Malam itu, seluruh resimen siaga. Bukan karena operasi militer, melainkan sebuah pesta logistik. Adinda memerintahkan agar semua barang sitaan segera dibagikan kepada para prajurit. Sorak-sorai pecah di mana-mana. Wow! Ransum penghangat. Benar-benar asli. Lihat ini. Merek mahal yang dijual di toko. Hangat sekali. Para prajurit bersorak gembira seperti anak kecil. Sarung tangan yang bolong diganti dengan sarung tangan tebal, dan selimut tipis diganti dengan selimut baru yang hangat. Suhu di dalam barak terasa naik beberapa derajat. Akhirnya, waktu sarapan pagi tiba. Adinda sudah berada di dapur sejak subuh. Dengan lengan baju digulung, ia memeriksa sendiri kualitas daging. Kepala juru masak, stok daging hari ini cukup, siap, dan rem. Daging dari gudang pendingin rahasia Pak Serma sudah kami keluarkan semua. Cukup untuk porsi 300 gram per orang. Selama 10 tahun saya bertugas, baru kali ini terjadi. Kepala juru masak itu memotong daging dengan penuh semangat. Suara pisau di atas talenan terdengar begitu renyah. Aroma sup daging sapi yang kental memenuhi dapur. Bukan lagi kuah bening dengan lemak mengambang, tetapi sup sungguhan dengan daging yang melimpah. Saat apel pagi, wajah 2.000 prajurit yang berbaris di lapangan tampak lebih cerah dari biasanya. Namun, ada juga sedikit ketegangan. Pandangan mereka semua tertuju pada Kolonel Adinda Putri di atas podium. Napas putih Adinda yang keluar dari mulutnya menyebar di udara pagi yang dingin. Seluruhnya siap gerak. Suaranya rendah namun penuh wibawa. Para prajurit serentak mengambil sikap sempurna. Terhitung sejak kemarin, kanker yang menggerogoti resimen kita, Sersan Mayor Budi Santoso dan komplotannya, telah ditangkap dan ditahan. Suara Adinda yang mengalun melalui pengeras suara terdengar hikmat. Mereka merampas makanan kalian, menjual logistik kalian untuk memperkaya diri sendiri. Sebagai komandan, saya sangat menyesal telah membiarkan orang-orang seperti itu mengeksploitasi anak buah saya. Saya benar-benar minta maaf. Adinda membungkukkan badannya 90 derajat di atas podium. Pemandangan seorang danrem menundukkan kepala di hadapan para prajurit adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para prajurit mulai berbisik-bisik, beberapa di antara mereka merasa terharu. Adinda kembali menegakkan badan, matanya bersinar penuh keyakinan. Namun, mulai hari ini, semuanya akan berubah. Hak-hak kalian yang sah akan saya perjuangkan. Tugas saya adalah memastikan kalian tidak kedinginan, tidak kelaparan, dan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Ia mengepalkan tangannya. Kalian cukup fokus untuk mengalahkan musuh. Punggung kalian, saya yang jaga. Siapapun yang berani menyentuh anak buah saya, entah itu musuh dari luar atau dari dalam, tidak akan saya biarkan dan akan saya hancurkan. Deklarasi yang begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Itu bukan sekadar omong kosong. Para prajurit yang kemarin menyaksikan bagaimana ia melumpuhkan Budi dengan tangan kosong tahu, tidak ada kebohongan dalam kata-katanya. Selesai? Setelah ini, segera ke kantin dan makan sampai perut kalian meledak. Yang menyisakan makanan? Hukumannya kurungan? Mengerti? Mengerti. Teriakan gemuruh para prajurit menggema di lembah. Itu bukan teriakan paksaan, melainkan luapan kegembiraan dari lubuk hati mereka. Di kantin, para prajurit ternganga melihat hidangan di depan mereka. Nampan yang penuh dengan semur daging, tumis cumi asin, dan sup ayam kampung yang kental. Di atas meja, bahkan tersedia jeruk dan minuman kotak. Gila, aku mimpi, ya? Ini semua beneran boleh dimakan? Luar biasa. Sejak masuk tentara, baru kali ini lihat daging sebanyak ini. Para prajurit mulai makan dengan lahap. Rasa daging yang gurih dan kuah yang hangat melelehkan tubuh dan hati mereka yang beku. Di pojok, Letda Bayu makan sambil tak henti-hentinya menangis. Komandan,
Kenapa? Supnya terlalu pedas? Tanya seorang prajurit di sebelahnya sambil bercanda. Bayu menyeka air matanya dan tersenyum. Bukan, prajurit, nasinya terlalu enak. Benar-benar enak sekali. Bayu menelan nasi bersama dengan semua kepedihan yang ia rasakan. Rasa bersalah karena tidak bisa melindungi anak buahnya, dan rasa lega karena akhirnya bertemu dengan komandan sejati yang akan melindungi mereka. Adinda berdiri di pintu masuk kantin, memandangi para prajuritnya makan dengan senyum puas. Suara makan yang lahap, obrolan riang, dan denting nampan terdengar lebih merdu dari musik apapun baginya. Enak? Tanyanya pada seorang prajurit. Prajurit yang mulutnya penuh daging itu terkejut dan hampir tersedak. Siap. Enak sekali. Bu, terima kasih. Makan yang tenang. Nanti tersedak. Adinda menepuk bahu prajurit itu dengan ringan sambil tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, wajahnya yang dijuluki sedingin es menunjukkan kehangatan. Matahari pagi mulai meninggi. Sinarnya yang hangat menerangi kantin, membuat wajah para prajurit ikut bersinar. Borok di resimen ini telah diangkat. Kini, tempat itu akan diisi dengan kepercayaan yang kokoh dan jiwa korsa yang membara. Legenda yang akan ditulis oleh Kolonel Adinda Putri baru saja dimulai. Pintu besi yang berat terbuka, diikuti oleh suara sipir yang datar. Di dalam sel isolasi lapas militer, Budi Santoso, dengan mata cekung, menatap ke arah pintu. Hanya dalam beberapa hari, ia tampak seperti orang yang hancur. Wajahnya yang dulu licin kini tirus, dan dagunya ditumbuhi janggut tipis. Namun, matanya masih menyala-nyala, seperti ular berbisa yang marah. Di seberang kaca ruang besuk, seorang pria berjas dan istri Budi sudah menunggu. Pria itu adalah pengacara dari firma hukum yang selama ini ia pelihara. Pak pengacara, bagaimana perkembangannya? Tanya Budi buru-buru begitu mengangkat gagang telepon. Situasinya sangat buruk, Pak. Buku catatan yang dipegang Kolonel Adinda menjadi bukti telak. Penyuapan, penggelapan, penyelundupan logistik, kalau sampai ke pengadilan, minimal 10 tahun penjara. Mendengar itu, Budi memukul kaca dengan keras. 10 tahun? Omong kosong. Kau tahu berapa banyak uang yang sudah kubagikan? Komandan Korem, kepala logistik, semuanya terlibat. Kau pikir hanya aku yang akan kena? Budi terengah-engah, lalu menoleh ke sekeliling dan berbisik, ada cara, kita harus membalikkan keadaan. Serang balik Adinda, tuduh dia melakukan investigasi ilegal. Ilegal? Benar. Tuduh dia melakukan interogasi dengan paksaan, penganiayaan, dan mengancam warga sipil. Hubungi Surya, si pemilik warung. Suruh dia bersaksi bahwa Adinda menyerbu warungnya, mengancam dengan pisau, dan memaksanya merekayasa buku catatan. Lalu, sebarkan ke media. Arogansi kolonel wanita, jadikan Bintara sebagai kambing hitam. Judul seperti itu pasti akan membuat wartawan tertarik. Budi tersenyum licik. Membentuk opini publik adalah keahliannya. Fakta tidak penting. Yang penting adalah apa yang dipercaya oleh publik. Baik, Pak. Pak Surya akan kami urus. Saya juga akan coba menghubungi jaringan di bagian inspektorat. Budi meletakkan telepon sambil bergumam, Adinda, kau yang mulai duluan. Militer itu tidak dijalankan dengan kekuatan, tapi dengan politik. Akan kubuat kau melepas seragammu dan berlutut di kakiku. 3 hari kemudian, keheningan menyelimuti ruang kerja Danrem. 3 orang inspektur dari pusat datang mengepung meja Adinda. Wajah mereka dingin seperti malaikat maut yang datang untuk menghakimi. Kolonel Adinda Putri, ada laporan pengaduan tentang Anda, kata inspektur senior berpangkat letkol sambil melempar setumpuk dokumen ke atas meja. Adinda bahkan tidak melirik dokumen itu, hanya mengangkat cangkir tehnya. Ini pengaduan dari pihak Sersan Mayor Budi. Mereka menuduh Anda, yang tidak punya wewenang investigasi, telah mengancam pemilik warung sipil dan melakukan kekerasan terhadap para bintara untuk mendapatkan pengakuan palsu. Media lokal juga sudah mulai bertanya-tanya. Suara inspektur itu meninggi, tampak kesal dengan sikap Adinda. Ini jelas penyalahgunaan wewenang. Sampai fakta terungkap, jabatan Anda kami nonaktifkan sementara, Anda akan ditempatkan dalam status tanpa jabatan, jadi tetaplah di rumah dinas. Adinda meletakkan cangkir tehnya. Suara dentingnya terdengar sangat keras.
Ia perlahan mengangkat kepala dan menatap tajam inspektur itu. Anda begitu mempercayai ucapan seorang penjahat? Ya? Apa katamu? Kau berani melawan inspektur? Anak buahku terkena radang dingin karena ransum yang digelapkan Budi. Mereka makan kuah air garam karena dagingnya dijual. Bukti sudah melimpah, dan kalian hanya bermain-main dengan beberapa lembar kertas untuk menghalangi seorang komandan? Apa kalian sudah gila? Bentak Adinda. Para inspektur terkejut. Namun, inspektur senior itu balas membentak. Jaga bicaramu. Kami hanya menjalankan prosedur. Kami punya kesaksian dari warga sipil. Pria bernama Surya itu mengaku Anda mengancamnya dengan senjata tajam. Apa kami bisa diam saja? Mata Adinda menyipit. Surya, anteknya Budi, jadi dia yang berkoar-koar di luar? Kesaksian warga sipil? Baiklah. Adinda bangkit dari kursinya. Ia meletakkan baretnya di atas meja. Saya terima penonaktifan ini. Tapi, saya mau tanya satu hal. Di mana dan sedang apa si Surya itu sekarang? Kenapa kau bertanya? Katanya dia dirawat di rumah sakit di Jakarta. Syok mental karena diancam olehmu. Rumah sakit? Oke. Adinda keluar dari ruang kerjanya tanpa menoleh. Di koridor, Letda Bayu yang kini sudah naik pangkat menjadi Letu, menunggu dengan cemas. Dan Rem, dinonaktifkan? Apa maksudnya ini? Tenang, Letu Bayu. Aku mau cuti sebentar. Cuti? Dalam situasi seperti ini, Adinda menepuk bahu Bayu, sambil tersenyum penuh arti. Untuk bersih-bersih, kita harus pegang sapu. Tapi kalau pakai seragam, menyapunya tidak leluasa. Sampah harus dibuang ke tempatnya, tikus harus dijebak dengan perangkap, itulah caraku. Malam itu, dari parkiran rumah dinas Adinda, bukan mobil jeep yang keluar, melainkan sebuah motor sport hitam yang meraung. Ia telah menanggalkan seragamnya, berganti dengan jaket kulit hitam dan celana jeans. Di balik kaca helmnya, matanya berkilat seperti dewa kematian di medan perang. Tujuannya, Jakarta, untuk mencabut lidah para pembohong. Malam di Jakarta begitu gemerlap. Di sebuah gang belakang kawasan hiburan malam, di sebuah bangunan dengan papan nama Imperial Light, tersembunyi sebuah kasino ilegal berskala besar. Melalui informan, Adinda mengetahui bahwa Surya tidak berada di rumah sakit, melainkan sedang berjudi di ruang VIP di sini. Bukannya syok mental, ia malah berfoya-foya dengan uang dari Budi. Bayar tiket masuk, 2 preman bertubuh besar menghadang Adinda di pintu masuk. Cewek sendirian ke tempat begini? Bahaya, loh. Mau ditemani abang? Salah satu dari mereka terkekeh, sambil mencoba merangkul bahu Adinda. Krak. Adinda mematahkan jarinya, sebagai jawaban. Sebelum preman itu sempat berteriak lagi, sikunya menghantam rahangnya. Preman itu tergigit lidahnya sendiri dan pingsan. Si siapa kau? Temannya mencoba mengeluarkan pisau lipat, tetapi tendangan Adinda lebih cepat. Ujung sepatunya menghantam ulu hatinya. Preman itu terlempar menabrak dinding. Adinda melompati tubuh-tubuh itu, dan mendobrak pintu besi. Brak! Kasino yang penuh asap rokok dan suara bising seketika hening. Puluhan penjudi serentak menoleh ke arah pintu. Siapa itu? Sialan! Berani-beraninya mendobrak pintu. Teriak Surya dari meja utama. Ia sedang asyik bermain poker dengan taruhan besar. Bukan baju pasien, ia mengenakan setelan mahal dan diapit oleh 2 wanita. Adinda melempar helmnya ke meja di sebelahnya. Rambut pendeknya yang berkilau mengibas, memperlihatkan wajahnya yang dingin. Mata Surya membelalak. Kakao. Kolonel Adinda. Sepertinya makanan rumah sakit tidak enak, ya? Sampai harus mengadakan pesta besar di sini. Adinda berjalan masuk dengan suara sepatu haknya yang menggema. Melihat kedatangannya, para penjaga kasino bergerak mengerumuninya. Setidaknya ada 20 orang. Semuanya berbadan tegap dan membawa balok kayu atau tongkat bisbol. Hah! Datang sendiri cari mati. Tunggu apa lagi? Tangkap perempuan itu. Habisi dia malam ini juga dan buang ke laut. Teriak Surya. Mencoba menutupi kepanikannya. Ia sangat percaya diri karena ini adalah wilayahnya. Bunuh. Seorang pria di barisan depan mengayunkan tongkat bisbolnya dan menyerang. Adinda tidak mundur. Kecepatan, jarak, dan sudut serangan lawan, semuanya sudah ada dalam perhitungannya.
Tepat sebelum tongkat itu menghantam kepalanya, ia merunduk dan masuk ke dalam jangkauan lawan. Ia memelintir pergelangan tangan pria itu dan merebut senjatanya dalam sekejap. Buk! Adinda menghantam lutut pria itu dengan tongkat yang baru saja ia rebut. Suara tulang retak yang mengerikan terdengar. Siapa selanjutnya? Ia memutar tongkat itu dengan ringan, siap bertarung. Pemandangan itu seperti Dewi Perang Valkyrie yang turun ke bumi. Mereka menyerang serempak, tetapi Adinda memanfaatkan ruang sempit itu dengan sempurna. Ia melompati meja untuk memecah perhatian, menendang kursi untuk menghalangi jalan mereka. Setiap kali tinjunya mendarat, para preman itu berjatuhan seperti daun kering. Bela diri yang ia pelajari di Kopassus bukanlah olahraga dengan aturan, itu adalah teknik membunuh, mengincar titik vital dan mematahkan sendi untuk melumpuhkan lawan secepat mungkin. Arge, tanganku. Tolong, ampun. Hanya dalam 5 menit, kasino itu berubah menjadi neraka. Lantai dipenuhi pria-pria yang mengerang kesakitan. Satu-satunya yang masih berdiri adalah Adinda. Jaket kulitnya ternoda oleh darah mereka. Adinda berjalan perlahan ke arah Surya. Surya yang ketakutan mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Jajangan mendekat. Aku kasih uang. Berapa? 1 miliar? 2 miliar? Ia gemetar sambil merogoh dompetnya. Adinda melempar tongkatnya dan mencengkeram keras Surya, mengangkatnya. Kakinya menggantung di udara. Uang? Mata Adinda berkilat dengan niat membunuh. Sudah kubilang, yang kau telan itu bukan uang, tapi darah anak buahku. Kau pikir bisa membayarnya dengan uang recehanmu? Salah, Bu. Saya hanya disuruh Budi, saya hanya menjalankan perintah. Kakha. Adinda mengencangkan cengkeramannya. Surya tercekik. Pilih. Di sini, tulang-tulangmu kupatahkan satu persatu sampai kau mengaku, atau kau ikut baik-baik ke markas polisi militer dan ceritakan semuanya? Ke markas. Saya akan ceritakan semuanya. Tolong jangan pukul saya. Pinta Surya dengan wajah pucat pasi. Adinda melemparkannya ke lantai seperti karung beras. Bangun, ikut aku ke mobil. Saat itu, suara sirene terdengar dari luar. Seseorang rupanya melapor, namun, yang datang bukan polisi, melainkan penyidik polisi militer yang sudah dipanggil Adinda sebelumnya. Dan Rem, Anda tidak apa-apa? Letu Bayu dan para penyidik terkejut melihat pemandangan di dalam. Mereka tidak percaya Adinda bisa melumpuhkan sebanyak ini orang sendirian. Aku tidak apa-apa. Bawa orang ini, dan sita semua buku catatan judi dan rekaman CCTV di sini, jangan ada yang terlewat. Adinda menyibakkan rambutnya yang berantakan sambil menunjuk Surya. Permainan sudah berakhir. Budi. Aku datang untuk mencabut nyawamu. Keesokan paginya, di ruang interogasi markas besar TNI, Budi Santoso menikmati kopi paginya dengan santai. Ia yakin hari ini Adinda akan dipecat. Sersan Mayor, wajah Anda ceria sekali, sindir jaksa militer yang bertugas. Haha, kebenaran akan selalu menang, kan? Fitnah keji yang menimpa saya akan segera terungkap. Jawab Budi dengan tak tahu malu. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan kasar dan Adinda masuk dengan langkah tegap. Di belakangnya, Surya yang diborgol diseret oleh polisi militer. Cangkir kopi di tangan Budi jatuh. Kopi panas tumpah ke lantai, tetapi ia bahkan tidak merasakannya. Hei, Budi. Sahabat karibmu ini katanya punya banyak cerita, kata Adinda sambil duduk di hadapan Budi. Meskipun lelah karena tidak tidur semalaman, matanya bersinar tajam. Surya, melihat wajah Budi, langsung menangis. Pak Serma, maafkan saya tidak mau mati, perempuan ini bukan manusia. Saya sudah ceritakan semuanya, pengkhianat sialan. Budi melompat dari kursinya, tetapi langsung dilumpuhkan oleh polisi militer. Adinda mengeluarkan perekam suara dan surat pengakuan dari sakunya, meletakkannya di atas meja. Ini surat pengakuan dari si Surya. Di dalamnya tertulis sangat rinci bagaimana ia diperintahkan olehmu untuk membuat buku catatan ganda, memberikan suap, dan menjebakku. Dan ini bonus spesial. Ia menekan tombol putar di perekam suara. Aku sudah kasih 300 juta untuk Komandan Korem, jadi aman. Begitu si Adinda itu dipecat, ini jadi dunia kita. Suara Budi terdengar sangat jelas. Percakapannya dengan Surya di kasino ternyata terekam otomatis oleh ponsel Surya.
Ruangan seketika hening. Wajah para inspektur pucat pasi, mereka baru sadar betapa besarnya skandal korupsi orang yang coba mereka lindungi. Ini rekayasa, aku dijebak, teriak Budi. Tetapi tidak ada gunanya. Adinda mencondongkan tubuhnya ke depan. Budi, komandan Korem dan kepala logistik yang kau andalkan itu, mungkin saat ini juga sedang diinterogasi. Karena rekaman ini sudah kukirim langsung ke meja Panglima TNI. Apa katamu? Pupil mata Budi bergetar hebat. Masalah ini telah menjadi bola salju raksasa. Bukan lagi sekadar penggelapan, tetapi skandal besar yang bisa mengguncang seluruh angkatan darat. Kau sudah tamat. Kau akan membusuk di penjara militer, dipecat dengan tidak hormat, dan hidup dalam lilitan utang seumur hidup. Bahkan setelah keluar pun kau tidak akan aman. Para atasan yang kau sebutkan namanya itu pasti akan berusaha menyingkirkanmu. Ucapan Adinda bukan ancaman, tetapi ramalan masa depan. Kaki Budi lemas, ia merosot dari kursinya. Menara keserakahan yang ia bangun selama 30 tahun runtuh seperti istana pasir. Bawa dia, perintah singkat Adinda. Polisi militer menyeret Budi keluar. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk melawan. Adinda keluar dari ruang interogasi dan berjalan di sepanjang koridor. Di ujung koridor, Letu Bayu dan para perwira lainnya sudah menunggu. Begitu melihat Adinda, mereka serentak memberi hormat. Siap, hormat. Dan Rem, terima kasih atas kerja keras Anda. Suara Bayu bergetar menahan tangis. Adinda tersenyum dan membalas hormat mereka. Sudah makan? Belum, Bu. Kami menunggu Dan Rem untuk makan bersama. Bagus. Ayo kita pergi. Traktiran hari ini dariku. Menunya sate kambing. Horae. Sorak-sorai terdengar dari para perwira. Adinda merangkul bahu mereka dan berjalan. Beberapa hari kemudian, berita tersebar di media. Skandal korupsi besar-besaran terungkap di sebuah unit militer. Para perwira tinggi, termasuk Komandan Korem, ditangkap. Kisah kepahlawanan seorang Danrem wanita yang membongkar skandal itu menjadi topik hangat. Budi Santoso divonis 15 tahun penjara. Seluruh asetnya disita negara, dan para jenderal yang menerima suap darinya juga harus melepaskan seragam mereka. Suasana di resimen berubah 180 derajat, tidak ada lagi prajurit yang kedinginan dan kelaparan. Logistik melimpah, dan meskipun intensitas latihan meningkat, tidak ada yang mengeluh. Karena mereka tahu, ada komandan sejati yang melindungi mereka. Suatu sore, telepon di ruang kerja Adinda berdering. Itu dari asisten operasi markas besar. Kolonel Adinda, reorganisasi unit sudah selesai? Siap. Kami siaga untuk bergerak kapan saja. Bagus. Saatnya menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Lawan kali ini bukan pengkhianat di dalam, tetapi musuh yang nyata. Terdeteksi ada penyusupan kelompok bersenjata di perbatasan. Resimenmu. Segera bersiap untuk diberangkatkan. Mata Adinda menajam. Korupsi telah diberantas. Sekarang adalah waktunya menjadi prajurit sejati. Perintah diterima. Kami akan segera berangkat. Adinda menutup telepon dan mengenakan baretnya. Seluruh pasukan, siaga 1. Sirene darurat meraung di seluruh markas. Babak baru dari legenda ini akan segera dimulai. Kegelapan pekat menyelimuti pegunungan terjal Papua. Di area operasi yang dinyatakan siaga 1, suasana begitu sunyi hingga suara napas pun tak terdengar. Namun di balik keheningan itu, aura membunuh yang menyesakkan begitu terasa. Resimen yang dipimpin Kolonel Adinda telah memblokade rute pelarian yang diperkirakan akan dilalui oleh kelompok separatis bersenjata dan bersiap dalam posisi penyergapan. Suhu udara anjlok hingga di bawah 0, cuaca yang membekukan. Dulu, para prajurit mungkin akan kedinginan hingga tak mampu memegang senjata dengan benar. Tapi sekarang, mereka berbeda. Mereka dilengkapi dengan perlengkapan anti dingin dan ransum penghangat yang disediakan oleh Adinda. Lebih dari itu, mata mereka menyala-nyala karena kepercayaan bahwa Danrem mereka ada di belakang untuk melindungi. Pos komando, ini peleton 2. Terdeteksi pergerakan mencurigakan di arah jam 11. Belum bisa diidentifikasi kawan atau lawan, suara Letu Bayu terdengar tegang melalui radio. Adinda tidak berada di pos komando di belakang. Ia berada tepat di belakang garis penyergapan terdepan, memegang radio. Ia bukan hanya seorang komandan,
tetapi juga seorang prajurit tempur yang ulung. Jangan menembak sembarangan. Bisa jadi itu pasukan kawan. Pastikan dengan sandi, perintahnya. Garuda, bisik Bayu ke radio. Jawaban yang kembali bukanlah sandi yang seharusnya. Sebaliknya, suara tembakan tajam memecah keheningan. Tak, arg, musuh. Semuanya, balas tembakan, baku tembak sengit pun dimulai. Musuh adalah anggota kelompok separatis yang terlatih. Mereka memanfaatkan medan untuk bersembunyi dan melepaskan tembakan yang akurat. Para prajurit, yang meskipun terlatih keras namun minim pengalaman tempur nyata, panik dan bahkan tak berani mengangkat kepala. Komandan, petugas radio tertembak, medis, jeritan dan suara tembakan bercampur aduk. Letu Bayu, sambil memeluk anak buahnya yang terluka, mengirim pesan radio dengan putus asa. Dan rem. Kekuatan tembakan musuh luar biasa. Sepertinya ada penembak runduk. Kami bahkan tidak bisa mengangkat kepala, minta dukungan. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Bukan dari radio, tetapi dari belakangnya. Tetap di posisi, jangan bergerak. Bayu terlonjak kaget dan menoleh. Dalam kegelapan, dengan wajah tertutup cat kamuflase dan memegang senapan berperedam, Kolonel Adinda berdiri di sana. Di bawah langit malam yang gelap, hanya matanya yang bersinar dingin. Dan rem, di sini berbahaya. Anda harus mundur. Anak buahku berjuang dan berdarah. Dan kau menyuruh komandan mereka bersembunyi di belakang? Aku tidak bisa melakukan itu. Adinda menepuk bahu Bayu dengan kuat, lalu dengan cepat merayap maju. Matanya yang tajam memindai titik-titik di mana kilatan moncong senjata musuh terlihat. Satu penembak runduk di balik batu arah jam 11. Satu penembak senapan mesin di atas pohon arah jam 1. Dan 3 orang penyerang maju dari arah jam 12. Situasi yang tidak menguntungkan, 1 lawan 5. Tapi bagi Adinda, itu sudah cukup. Adinda menahan napas dan menarik pelatuk. Pefte. Suara teredam terdengar. Dan penembak senapan mesin di atas pohon jatuh tanpa suara. Saat musuh panik dan menghentikan tembakan mereka sejenak, Adinda sudah berpindah posisi dan membidik target berikutnya. Tembakan beruntun terdengar, dan kepala penembak runduk di balik batu tersentak ke belakang. Dalam sekejap, kekuatan utama musuh lumpuh. Sekarang, luncurkan suar. Semuanya, serbu. Perintah menggelegar Adinda mengguncang lembah. Diiringi teriakan perang, para prajurit yang tadinya tertekan, kini bangkit dengan semangat membara setelah melihat kehebatan menembak dan rem mereka. Cahaya suar menerangi hutan seperti siang hari, dan para prajurit serentak melepaskan tembakan. Musuh yang tersisa panik mencari jalan keluar, tetapi di sana, Adinda sudah menunggu. Pemimpin kelompok itu, dengan sebilah parang, menyerang Adinda. Itu adalah perlawanan terakhirnya. Mati kau, anjing NKR. Ujung parang yang tajam mengarah ke leher Adinda. Namun, Adinda hanya mendengus. Pria ini memang punya keahlian membunuh yang jauh di atas budi, tetapi di matanya, gerakannya terlihat lambat. Adinda dengan mudah menepis tangan yang memegang parang, lalu dengan cepat masuk ke dalam dan menghantam dagunya dengan siku. Terdengar suara tulang retak. Pria itu kehilangan keseimbangan, tanpa memberinya jeda, Adinda menyapu kakinya dan menjatuhkannya, lalu menghantam ulu hatinya dengan popor senapan untuk melumpuhkannya sepenuhnya. Kalian membuat kesalahan besar. Ini bukan unit biasa. Ini adalah wilayah yang kujaga. Adinda menginjak musuh yang dilumpuhkannya dan mengamati sekitar. Pertempuran telah berakhir. Lapor situasi. 5 musuh, semuanya tewas atau ditangkap. Di pihak kita, tidak ada korban jiwa. Prajurit 1 Kevin mengalami luka tembak di bahu, tetapi tidak mengancam nyawa, lapor Bayu dengan suara penuh haru. Ini adalah sebuah keajaiban. Dalam baku tembak yang begitu sengit, tidak ada satupun yang gugur. Para prajurit bersorak dan saling berpelukan, sebuah kemenangan. Momen di mana pasukan yang dulu kelaparan dan kedinginan, kini terlahir kembali sebagai prajurit sejati. Adinda meletakkan senapannya dan berjalan ke arah prajurit Kevin yang terluka. Kevin, yang sedang mengerang kesakitan, mencoba bangkit untuk memberi hormat saat melihat dan remnya. Tetap berbaring, bodoh. Adinda menggenggam erat tangan Kevin. Tangannya kasar karena kapalan,
tetapi terasa hangat. Sakit sekali, ya? Maafkan aku. Seharusnya aku datang lebih cepat. Tidak, Dan Rem. Berkat Anda, nyawa saya selamat. Terima kasih banyak. Air mata mengalir dari mata Kevin. Adinda, dengan tangannya yang ternoda darah, menyeka air mata itu. Kau hebat. Hari ini, kau adalah pahlawan. Menyaksikan itu, sesuatu yang hangat membara di dalam dada para prajurit lainnya. Komandan ini nyata. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk kami, dan menangis untuk kami. Komandan sejati. Waktu berlalu, musim semi pun tiba. Di lapangan upacara resimen, di bawah sinar matahari musim semi yang hangat, sebuah upacara pelepasan sedang berlangsung. Di hadapan para prajurit yang akan purna tugas, Kolonel Adinda Putri berdiri tegak. Di dadanya, sebuah medali kehormatan berkilauan. Medali yang ia terima atas keberhasilannya dalam operasi penumpasan separatis. Namun, baginya, medali yang paling berharga adalah tatapan penuh hormat dari para prajuritnya. Siap, menerima pelepasan tugas. Teriak para prajurit dengan suara lantang. Di antara mereka, ada Sersan Kevin yang dulu terluka. Ia telah pulih dan suaranya paling keras. Adinda menatap mata setiap prajurit satu persatu, dan menjabat tangan mereka dengan erat. Di luar sana nanti, jangan sampai kelaparan, jangan pernah minder dimanapun. Ingat, kalian adalah lulusan resimen terbaik di Indonesia. Siap, laksanakan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara serak, Dan Rem, jujur, waktu pertama kali ibu datang, kami pikir ibu adalah penyihir tanpa perasaan. Tapi sekarang, ibu terasa seperti ibu kami sendiri. Terima kasih banyak, kami tidak akan pernah melupakan jasa ibu. Penyihir atau ibu, apa bedanya? Asalkan kalian semua bisa pulang ke rumah dengan selamat, itu sudah cukup bagiku. Adinda tertawa kecil, mencoba menutupi rasa harunya. Setelah upacara selesai, para prajurit berjalan menuju gerbang utama. Mereka terus menoleh ke belakang, ingin mengukir dalam-dalam di hati mereka sosok raksasa kecil yang berdiri di tengah lapangan, Kolonel Adinda Putri, yang mengantar mereka sampai akhir. Letu Bayu mendekati Adinda. Dan Rem, Anda terlihat sangat bahagia. Bahagia apanya? Justru lega karena anak-anak berisik itu sudah pergi. Adinda sengaja menjawab dengan ketus, tetapi senyum di bibirnya tidak bisa disembunyikan. Saat itu, dari seberang lapangan, sebuah truk yang membawa prajurit-prajurit baru masuk. Awal dari sebuah hubungan baru dengan anak buah baru yang harus ia lindungi, Adinda membenarkan posisi baretnya. Sersan Mayor, menu makan malam untuk prajurit baru apa? Siap Dan Rem. Sudah disiapkan rendang sapi, sambal terasi, dan soto ayam. Bagus. Pastikan mereka makan sampai kenyang. Kalau mau latihan keras, perut harus diisi dulu. Adinda, dengan tongkat komando di sisinya, berjalan dengan gagah menuju para prajurit baru. Di belakangnya, angin musim semi yang hangat meniup bendera kesatuan dengan gagah. Kisah heroik Kolonel Adinda Putri, komandan wanita legendaris yang memberantas korupsi, menegakkan kembali disiplin yang runtuh, dan mempertaruhkan nyawanya demi anak buahnya, kini telah menjadi legenda yang akan terus diceritakan. Untuk Indonesia. Teriak. 3 detik. Mulai. Hua! Teriakan membara para prajurit menggema menembus langit. Teriakan mereka adalah perisai terkokoh yang melindungi bangsa, dan lagu militer terindah di dunia.